Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B10, kelompok besar tugas besar praktikum sistem kendali, akan membawa eh, pembahasan masalah dengan plan yang kami bawakan, yaitu plan fungsi alih atau transfer function motor DC. Bisa dilanjutkan? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yaitu ada Tegar Wijoyo dengan NIM 121130005. Lalu ada Fani Oktavia Sinaga dengan NIM 121130013. Lalu ada Patrick Nathaniel Nainggolan dengan NIM 121130058. Lalu ada saya sendiri, Jacobus Novelino Manurung dengan NIM 121130147. Bisa dilanjut? Oke, pertama-tama pengenalan mengenai motor DC. Motor DC merupakan salah satu perangkat elektronika yang berperan dalam mengubah energi tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Nah, motor bisa dilihat pada gambar kiri, ada komponen-komponen atau bagian-bagian dari motor DC. Bisa dilihat dari paling kiri bawah, yaitu ada bearings. Bearings merupakan bantalan dari motor DC. Lalu ada shaft yang menjadi batang dari ujung sampai ujung motor DC. Lalu ada fan sebagai kipas dari motor DC. Lalu ada end bracket sebagai bracket ujung atau penutup motor DC. Lalu ada armature atau angker dari motor DC. Lalu ada stator, komponen listrik yang tidak bergerak, dan ada juga rotor yang komponen listrik yang bergerak. Lalu ada komutator sebagai pengubah arus AC atau arus bolak-balik ke arus DC, arus searah. Lalu ada brush assembly sebagai perakitan dari motor DC. Energi listrik yang digunakan motor DC adalah arus searah. Motor DC mempunyai kelebihan, yakni punya torsi yang besar yang mengakibatkan tidak terjadinya kerugian daya reaktif dan punya akurasi kontrol yang tinggi. Motor DC yang akan digunakan harus dianalisis untuk mempunyai gambaran respons sistem motor tersebut. Gambar yang dimaksud ialah akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tegar Wijaya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai plan dari motor DC. Nah, dalam hal ini, kita akan membantu Zain Rahmatullah untuk melakukan simulasi dari sistem dan menjelaskan bagaimana respon dari sistem fungsi alih yang didapatkan dengan sudah diketahui nilai zeros dan polnya. Dalam hal ini, plan kontrol yang digunakan yaitu motor DC. Nah, untuk spesifikasi motor DC yang digunakan sendiri, pada rancangan motor DC ini digunakan tipe Pitman series GM 14.900 tipe 1. Nah, di mana spesifikasi motor yang digunakan untuk no load speed-nya 4.230 rpm, no load current 0,20 ampere, konstanta amplifier atau KA itu bernilai 10 Nm per ampere, konstanta torsi motor atau KT bernilai 9,46 Nm per ampere, untuk back EMF konstan atau KB itu bernilai 6,99 volt KRPM. Untuk torka beban atau TL itu bernilai 3,53 Nm. Untuk momen inersianya 1,13 kali 10 pangkat 5 kg per m kuadrat. Nah, untuk induksi jangkar atau LA-nya bernilai 4,10 mH, dan terakhir untuk nilai resistansinya atau RA yaitu 4,45 ohm. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari spesifikasi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, ini merupakan plan motor DC-nya dengan menggunakan aturan aliran Manson yang fungsi alih yang didapatkan adalah TS sama dengan KT per JLA per S kuadrat ditambah S dalam kurung LA kali TL ditambah JRA ditambah dalam kurung RA kali TL ditambah KB dikali KT sama dengan 9,46 dibagi 4 kali 10 dikali 1,5
13 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi S kuadrat ditambah S dikali dalam kurung 4 kali 10 kali 3 kali 53 ditambah dalam kurung 1,13 dikali 10 pangkat 5 dikali 4,45 ditambah dalam kurung 4,45 dikali 3,53 ditambah 6,99 dikali 9,46 menghasilkan sama dengan 20.403 dibagi S kuadrat ditambah 14,473 S tambah 81,833. Selanjutnya dari plan yang dihasilkan terdapat respon sistemnya seperti ini, yang rest time itu 0,015, peak time-nya 0,58, maksimum overshoot-nya itu 252,1 dan settling time-nya itu 5, dan grafiknya seperti ini. Dan untuk simulasinya untuk simulasinya sendiri seperti ini. Ini adalah programnya, kemudian kita run. Nah, dihasilkan grafik yang seperti ini, yang dimana ada terjadi error steady state-nya. Dan untuk memperoleh nilai dari peak time maksimum overshoot-nya itu bisa kita lihat pada program yang sudah di-run. Dari sini kita bisa melihatnya, ini ada rise time-nya yaitu 0,015, kemudian ada peak time-nya yang ini yaitu 0,58, kemudian ada maksimum overshoot-nya 252,1, kemudian settling time-nya itu sama dengan 5. Kemudian untuk memperoleh dari diagram Nyquist-nya dapat kita cari menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yang tinggal kita run. Dari program yang dari plan yang tadi yang sudah didapatkan, diperoleh diagram Nyquist-nya seperti ini. Nah, dari diagram ini dapat kita tentukan bahwa sistem yang sudah kita peroleh, sistem tersebut stabil karena diagram Nyquist-nya itu tidak mengelilingi titik -1 ditambah J10. Dan yang kedua itu kepekaan terhadap respon, yang dimana kita bisa melihat dari diagramnya ini arah panahnya itu searah dengan arum jam. Jadi ini membuktikan bahwa sistem tersebut ini itu ada kepekaan pada sistem tersebut. Kemudian dari diagram yang sudah kita tentukan tadi itu, kita dapat menentukan bahwa sistem tersebut mengalami error steady state. Dapat kita lihat seperti ini. Yang ini yang ada seperti ke atas, kemudian ini yang lurus, sistemnya mengalami stabil. Ini diagram yang tadi yang sudah diperoleh dari MATLAB. Mungkin cukup, bisa ditutup, Pak. Oke, demikian presentasi yang telah kami bawakan.
Presentasi tadi itu juga menggunakan aplikasi Silab dan juga aplikasi MATLAB. Penerapannya berbagai macam untuk di dunia kerja nanti. Demikian yang bisa kami bawakan mengenai pembahasan masalah dari tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.